Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah sesi komentar nakama. Dalam video ini, Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video Mimin yang lalu tentang chapter 1022. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama. Ini ada dari Malik Abdurrahman. Min, kemampuan api king dan merah-merah nomi itu apakah sama? Ya, harusnya beda sih bang. Perbedaan mendasarnya kalau merah-merah nomi kan seluruh tubuh penggunanya jadi unsur api. Lah kalau king kan adalah pengendali api ya, jadi tubuh king tetaplah padat seperti biasa. Hanya saja dia bisa mengendalikan api. Oke, lanjut dari Crypto Newbies. Seperti halnya rasnya king yang bisa mengendalikan api, saya rasa ras Klendi bisa mengendalikan apakah Uranus, apakah Poseidon, apakah... Ya, kalau masalah mengendalikan sih mungkin hanya kemampuan ras tertentu saja bang ya. Ya, contohnya seperti tadi rasnya king bisa mengendalikan api. Kalau untuk Klendi mungkin keunikannya pada tekad mereka yang seringkali diwariskan. Dan orang-orang dengan nama di juga memiliki karisma yang menarik. Lalu jika masalah senjata kuno mungkin hanya orang-orang tertentu saja dari klan dia yang memang bisa menggunakannya. Oke, lanjut lagi dari Bartolomeo. Marco hanya penghambat di mata musuh, tapi di pihak aliansi Marco adalah pengulur waktu untuk membuat celah. Suatu saat nanti bila Luffy Senpai melawan Kurohige, saya percaya Marco juga akan ikut membantu Luffy Senpai. Ya, peran Marco di Arc Wano ini memang sangat krusial sih bang ya. Dia seringkali muncul di saat yang tepat. Lalu jika Luffy lawan Kurohige, kemungkinan besar dia juga bakal ikut lagi sih, karena tentu Marco ingin membalas si Kurohige ini. Oke, lanjut lagi dari Dewa Langit. Coba jelaskan bang, kalau Hawkin mampu mengambil nyawa orang lain ke dalam dirinya, kenapa Hawkin tidak menggunakan nyawa musuhnya lalu membunuh dirinya sendiri? Nah, mungkin menurut Mimin ya, itu adalah pantangan dari kemampuannya bang. Jadi dia gak boleh menyakiti dirinya sendiri. Dan jika hal itu dilakukan, maka kemampuannya gak akan aktif. Jadi hanya Hawkin sendirilah yang menerima luka itu. Ya, itu menurut pendapat Mimin sih. Nanti tunggu aja lah ketika Versus Killer mungkin akan dijelaskan dengan lebih detail mengenai kemampuan Hawkin ini. Oke, lanjut lagi dari Pratama Show. Marco bukannya kehabisan energi dan stamina Min. Marco hanya bukan bagian dari tokoh utama, bukan bintangnya. Jadi cukup aksi Marco kepala nanas. Ya, kalau menurut Mimin sih bayang kehabisan energi Marco ini sudah terkonfirmasi bang di chapter 1022 itu. Lihat aja sih ada Croco yang bilang jika Marco sudah kelelahan. Dan Mimin rasa itu merupakan sebuah konfirmasi yang diungkapkan oleh karakter lain. Ya, walaupun cuma sekelas Croco ya. Lalu ini memang bukan panggungnya Marco dan dia memang tak perlu habis-habisan. Jadi kalau udah capek ya udah berhenti aja. Oke, lanjut dari Kemal Farezi. Caranya killer lawan Hawkin. Potong aja terus tangan kiri Hawkin bertubi-tubi sampai nyawa Hawkin habis. Nanti yang hancur tangan besi kit doang. Wak wak wak. Ya, skema seperti itu udah sering banget muncul di kolom komentar. Ya, sebenarnya sih masuk akal ya. Tapi Mimin rasa Hawkin juga bakal tahu sih jika killer mau menggunakan cara itu. Oke, lanjut dari Diversity Googles. Serangan killer dengan haki tingkat medium untuk melukai Hawkin. Defense kit tingkat tinggi mungkin efeknya akan diminimalisir. Iya, jadi intinya menggunakan kemampuan pertahanan tubuh kit yang kuat untuk mendobrak batas kemampuan boneka jeraminya Hawkin. Iya, masuk akal bang, jos. Oke, lanjut lagi dari Torgut Muhammad. Kenapa Hawkin nggak santet Kaido aja biar Kaido langsung meninggal? Ya, langsung tamat dong bang. Tapi ya intinya nggak bisa begitu ya. Lau aja nggak bisa mindahin Kaido menggunakan kekuatan OP-OP nominya. Alasannya sih karena Kaido hakinya terlalu tinggi. Dan Mimin rasa Hawkin juga gak semudah itu mau mengikat Kaido dengan kemampuannya. Lanjut lagi dari video Yasir. Luffy kena bugem Kaido berkali-kali, pingsan berkali-kali. Obatnya cuma makan. Suruh yang kena ultimatum ultimate mungkin ya. Suruh yang kena ultimate 2 Yonko badannya remuk, diberikan doping dan rasa sakit yang sangat setelah bertarung. Tetap saja Luffy di atas Zoro. Ya, kalau masalah daya tahan tubuh sih Luffy tentu lebih kuat ya, karena tubuhnya kan karet ya. Tentu dia akan lebih tahan banting daripada Zoro yang tubuhnya manusia biasa. Tapi ya kembali lagi kan kaptennya Luffy bang.
Oke, lanjut lagi dari Bumi MS. Ya, pasti Denjiro kejar Orochi karena Orochi belum ada yang melawan. Ya, Orochi ini kan kalau menurut Mimin ya di chapter 1009 itu udah ketebas semua kepalanya ya. Jadi masing-masing Akazayanen menebas satu kepala Orochi. Tapi entahlah Orochi ini masih bisa bangkit atau enggak. Atau mungkin Orochi masih bisa bangkit karena ekornya belum diserang. Mari kita tunggu aja ya ketika Denjiro udah diperlihatkan dia sekarang ada di mana. Oke, lanjut lagi dari Toro. Min, Pulau Onigashima itu kapal bajak laut hewan buas kayaknya. Ya, ini nih udah pernah Mimin bahas ya. Analoginya sih dengan kapalnya Enel ya, yang bisa terbang menggunakan kemampuan petir Enel. Jadi Mimin juga pernah berasumsi bahwa Onigashima itu terbang dengan menggunakan kemampuan Homurakumo-nya Kaido atau awan api ya. Tapi itu hanya pematik saja. Jadi tetap ada mesin yang bisa menggerakkan Onigashima. Tapi entahlah, itu kan cuma masih teori aja. Oke, lanjut lagi dari Fatan Mubina. Gimana sih cara kerjanya kekuatan Hawkin bisa pakai jiwa orang mulu? Sebenarnya sih Mimin belum nemu jawaban yang pasti ya bang. Karena memang belum terungkap di chapter manapun penjelasan lengkap dari kemampuan si Hawkin ini. Tapi Mimin berpendapat jika Hawkin memiliki syarat dan pantangan serta batasan untuk menggunakan kemampuannya itu. Untuk syaratnya mungkin dia harus mengambil suatu ciri khas korbannya, bisa darah atau rambut, atau mungkin juga hal yang lain. Lalu untuk pantangannya mungkin Hawkin tak boleh melukai dirinya sendiri saat menggunakan kemampuan itu. Dan untuk batasannya sudah terungkap sih di Viva Card Data Book volume 2. Di situ disebutkan Hawkin hanya bisa menggunakan 10 boneka jerami saja. Jadi serangan yang ke-11 akan membuat tubuh aslinya terluka. Oke, lanjut dari N. Muhammad. Sedikit penasaran apakah Hiyori akan dapat panggung nantinya? Ya, untuk Hiyori sih Mimin rasa bakal dapat panggung juga bang. Dia kan juga anak dari Kozuki Oden ya. Lagi pula saat ini ada satu pedang Oden yang belum nyampe ke Wano, yaitu Ameno Habakiri. Jadi Mimin rasa Hiyori ini akan membawa Ameno Habakiri ke pertempuran Wano. Entah akan diberikan ke Zoro atau memang akan dipakai oleh Momonosuke. Intinya sih menurut Mimin Hiyori akan muncul di Onigashima. Oke, lanjut dari Angga Renata. Bounty Sanji emang layak di atas Zoro. Dia beberapa kali melindungi Zoro di arc Wano ini. Ya, kalau melindungi Zoro sih emang bener ya bang. Di arc Wano ini Sanji berjasa bagi Zoro. Tapi kalau masalah bounty, Zoro emang ketinggalan satu arc. Di arc Whole Cake Island dia kan gak ikut. Jadi wajarlah jika bounty Sanji naik duluan. Lagi pula itu kan karena identitas Sanji sebagai keluarga Fishmock yang sudah terungkap. Oke, lanjut lagi dari Wira Kusuma. Sumpah merinding banget pas scene Sanji sama Zoro duet lawan King sama Queen. Ya, yoi bang, mantap lah. Kalau di anime sih mungkin udah dicampur sama backsound yang gimana gitu, biar kelihatan lebih epic adegannya. Oke, selanjutnya dari Abdurrahman Lu. Apakah perkataan dari Zoro dan Sanji menunjukkan mereka bisa melihat masa depan? Kalau melihat bayangan masa depan menggunakan Ken Bunsoku Haki kayaknya enggak ya bang. Mimin rasa Zoro dan Sanji itu bisa menganalisis situasi mereka saat ini. Dan mereka menyimpulkan jika berhasil mengalahkan King dan Queen serta Kaido, gelar Raja Bajak Laut Luffy sudah sangat dekat. Ya, itu juga masuk akal sih, karena bajak laut yang paling dekat dengan gelar Raja Bajak Laut kan para Yonko. Jika Luffy udah ngalahin Yonko, otomatis dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Bajak Laut. Ya, intinya gitu sih bang. Oke, selanjutnya dari Bangkit Yuda Januarsyah. Menurut pendapat saya, Killer akan terus menyerang Hawkin dengan sekuat tenaga. Dan serangan Killer yang tadinya melukai Kid entah kenapa dipindahkan ke Big Mom dengan bantuan kekuatan Law. Cuma pendapat, yohohoho. Ya bisa aja sih bang jika Killer yakin Kid mampu menahan serangannya. Tapi untuk mindahin serangan ke Big Mom kayaknya berat deh. Karena Law aja udah bilang ya, dia nggak bisa mindahin Big Mom dan Kaido karena haki kedua Yonko itu terlalu kuat. Jadi Mimin rasa Law juga nggak bisa mindahin serangannya Killer kepada Big Mom. Oke, lanjut dari The Joker. Kemungkinan Otama ikut berubah jadi Dewa Saga ya, kayak si Momo dari kekuatan Shinobu. Ya harusnya enggak sih banyak kalau masalah Otama ya. Pertama dia kan memang masih anak-anak ya. Otama itu nggak melintasi waktu, jadi masih wajar lah jika Otama saat ini masih anak-anak. Lalu yang kedua, kemampuan Devil Fruit Otama itu kan udah GG banget bang. Dia sudah sangat berjasa bisa menarik para gifter.
Dan kasusnya tentu beda sama Momo ya, yang sampai saat ini kelihatan masih nggak guna. Jadi ya Momo jadi dewasa agar dia bisa sedikit berguna. Dan bagi Otama saat ini dia sudah sangat berguna banget. Oke, lanjut dari Alfitri. Mimin boleh terangkan apa itu Advanced Hosoku Haki? Iya, Advanced Hosoku Haki ya. Sebenarnya sih hal itu belum terkonfirmasi bang. Belum ada panel yang menyebutkan hal itu dengan jelas. Tapi kalau menurut Mimin, Advanced Hosoku Haki adalah menggunakan Hosoku Haki untuk bertarung secara langsung. Contohnya ketika Luffy dan Kaido bentrok tanpa saling bersentuhan langsung. Dan juga seperti panel Roger versus Shirohige yang senjata mereka beradu tanpa bersentuhan. Lalu mungkin ketika Shanks merusak dek kapal Shirohige juga termasuk dalam Advanced Hosoku Haki. Jadi intinya Advanced Hosoku Haki ini lebih tinggi dari Hosoku Haki biasa yang secara normal hanya bisa menjatuhkan orang-orang yang bermental lemah. Ya itu sih penjelasan Mimin, tapi sekali lagi ini belum terkonfirmasi ya, masih pendapat Mimin pribadi. Oke, lanjut lagi, ini komentar terakhir pada video kali ini ya, dari M. Yusuf Fikri. Momonosuke versi dewasa mungkin tidak bisa bergabung melawan Kaido, tapi kemampuan yang dimiliki mungkin dapat menahan sementara Pulau Onigashima yang mendekati ibu kota Wano. Walaupun cuma DF zone buatan, tapi setidaknya dia punya beberapa kemampuan DF asli Kaido. Iya, masuk akal sih bang, kayaknya sih emang nggak mungkin ya jika Momo bisa bertarung dengan Kaido. Apalagi Shinobu bilang kan jika mental Momo masih sama seperti anak-anak, hanya fisiknya saja yang membesar. Tapi ya memang setidaknya tubuh naga Momo yang besar mungkin akan berguna untuk memperlambat pendaratan Onigashima ke ibu kota bunga. Oke, sampai di sini aja video komentar nakama kali ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan percayalah, Mimin akan selalu berusaha untuk membaca seluruh komentar nakama yang udah masuk pada video-video Mimin. Dan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Show!